membawakan firman Tuhan tentang atau tema tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil. Saudara, kalimat ini sering kita dengar ya, bahkan mungkin kita sering ucapkan, tidak ada yang mustahil. Yang pertama bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemudian tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya. Dan memang itu kata firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan itu, berarti itu ya dan amin. Dan itu berlaku bagi kita semua. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Pertama kita akan lihat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita akan lihat dulu satu bagian ayat dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-37. Saya akan bacakan Lukas pasal yang pertama ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kemudian bagian yang kedua, Markus 9 ayat 23. Markus 9 ayat 23. Bagian B. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Haleluya. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara, kata mustahil ini berarti tidak boleh jadi atau tidak mungkin terjadi, ya. Tidak ada yang tidak mungkin terjadi bagi Tuhan. Amin. Semua dia dapat lakukan. Amin. Bahkan juga tidak ada yang tidak mungkin bagi orang percaya. Semua dapat terjadi. Amin. Yang pertama, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kata ini pertama terdapat dalam Kejadian pasal yang ke-18, ya. Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-14 bagian B. Ya, Kejadian 18 ayat yang ke-14 bagian B. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Amin. Haleluya, ya. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Saudara, kalau saudara lihat, peristiwa ini adalah peristiwa di mana ketika ada malaikat Tuhan yang mengunjungi Abraham, ya, mengunjungi Abraham. Dan kalau dalam ayat yang ke-10, ayat yang ke-10, firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mendapat seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemahnya, pada pintu kemah yang di belakang. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Ya, peristiwa ini dikatakan ketika malaikat Tuhan, ya, malaikat Tuhan ini adalah, kalau saudara lihat dalam ayat yang pertama dan seterusnya, itu berbicara tentang teofani atau Allah yang mengambil wujud dalam rupa malaikat, ya. Kalau dalam pelajaran malaikat atau di sekolah Alkitab, sekolah teologi, ada namanya angelologi, yaitu pelajaran tentang malaikat. Jadi malaikat ini juga dipelajari di sekolah Alkitab dan di sekolah teologi. Ada namanya malaikat Tuhan. Kalau saudara perhatikan dalam Alkitab, itu menunjukkan malaikat Tuhan, yaitu teofani, Allah yang mengambil wujud sebagai malaikat. Itu bisa dilihat dari hurufnya. Malaikat huruf besar dan Tuhan huruf besar, ya. Dan malaikat Tuhan ini menerima penyembahan. Ya, kalau saudara lihat dalam sedikit saya tentang hal ini, kalau saudara lihat ayat yang kedua, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ya,
ketika Abraham melihat 3 orang ini, dikatakan Abraham sujud sampai ke tanah, menyembah, ya, perwujudan dari 3 malaikat atau perwujudan dari Allah ini. Beda kalau dalam kitab Wahyu, ketika Yohanes melihat penglihatan dan dia menyembah kepada malaikat, malaikat itu bilang, jangan sembah aku, ya, jangan sembah aku. Tapi dalam Kejadian 18 ini, ya, yang menyatakan bahwa dia adalah malaikat Tuhan, dia menerima penyembahan. Kemudian dia menyatakan apa yang firman Tuhan, perkataan dari mulutnya sendiri. Dia katakan, pada waktu tahun depan, aku akan mendapati engkau sudah mempunyai anak laki-laki. Dan kita tahu bagaimana ceritanya, Sarah tertawa. Mengapa dia tertawa, saudara? Karena memang hal yang mustahil itu tidak akan terjadi, ya. Hal yang luar biasa itu tidak akan terjadi. Alasannya, saudara, dikatakan dalam Alkitab, dalam ayat yang ke-11, Abraham dan Sarah telah tua, ya. Telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Abraham berumur kira-kira 100 tahun dan Sarah kira-kira berumur 90 tahun. Dikatakan telah tua, ya, lanjut umur dan telah mati haid, ya. Saudara, tidak mungkin seorang yang sudah suntuk umurnya, seorang yang telah lanjut usia itu memperoleh anak, ya. Tidak mungkin. Tetapi firman Tuhan dalam ayat yang ke-14, ketika Sarah tertawa, dia bilang, tidak mungkin, ya, dalam hatinya, tidak mungkin saya ini punya anak. Tapi Tuhan katakan, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Ya, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Dan memang kalau saudara lihat dalam pasal yang berikutnya, ya, pasal-pasal yang berikutnya, pasal 21, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ishak lahir dari seorang yang sudah suntuk umurnya. Karena apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seorang yang sudah dikatakan tidak mungkin mempunyai anak, seorang yang suntuk umurnya, seorang yang tidak mungkin mendapatkan anak dalam rahimnya karena telah mati haid. Tetapi karena Tuhan yang berfirman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada satupun yang kalau Tuhan berfirman, itu tidak akan jadi. Kalau Tuhan sudah berfirman, itu pasti jadi. Karena apa? Dia Allah yang besar dan Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya, aminkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. 2, 3. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua Tuhan dapat lakukan kalau Dia kehendaki. Amin. Dan kita bisa melihat dalam Alkitab ini, ada banyak perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang Tuhan lakukan bagi umat Tuhan, ya. Contohnya saja dalam kitab Keluaran, bagaimana Tuhan membelah laut Kulsum dan orang Israel dapat berjalan di tengah-tengah tempat yang kering, padahal ada lautan yang sangat besar yang terbelah, ya. Ada banyak, saudara, perbuatan ajaib yang secara manusia itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Karena Dia Allah yang besar, Dia dapat melakukan banyak hal, Dia dapat melakukan banyak perkara dalam hidup ini. Amin. Haleluya. Saudara, kemudian yang kedua, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23 tadi kita sudah baca. Dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Saya ingin kita sama-sama perkatakan kalimat ini. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. 2, 3. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. 2, 3. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Coba kita ganti orang percaya dengan saya. Tidak ada yang mustahil bagi saya. 2, 3. Tidak ada yang mustahil bagi saya. Ya. Amin. Saudara, bukan saya yang perkatakan ini, tapi firman Tuhan sendiri yang mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi kita sebagai orang yang percaya.
Saudara, mungkin kalimat ini sudah sering kita dengarkan dan mungkin kita perkatakan, ya, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan saya percaya juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tapi dalam sehari-hari hidup kita, mungkin ada banyak pertanyaan dalam diri kita. Tuhan, Engkau dapat melakukan sesuatu dan firman-Mu mengatakan tidak ada yang mustahil bagi saya, bagi orang percaya. Mengapa kesulitan hidup saya tidak bisa saya atasi? Mengapa saya menghadapi pencobaan ini? Mengapa Tuhan tidak ada jalan keluar dalam persoalan saya? Ya, seakan-akan kalimat itu sebuah slogan saja yang cuma sekedar mengenakan telinga kita. Ya, tetapi saya mau katakan lewat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini ya dan amin. Kalau Tuhan sudah bilang tidak ada yang mustahil bagimu sebagai orang yang percaya, saya percaya hal yang mustahil itu dapat kita terima sebagai orang yang percaya. Saudara, ada satu ayat yang sebelumnya kita akan lihat dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Amsal 3 ayat yang ke-16. Ya, ayat ini kalau kami pergi mengunjungi ulang tahun, biasa kami baca juga ya. Berbunyi, umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amin. Saudara, nyanyi ini siapa? Saya mau tanya kepada saudara. Umur panjang itu ada di tangan kanannya. Ini siapa? Di tangannya siapa ininya ini? Ada yang bisa jawab? Ini berbicara tentang orang percaya. Ya. Kalau saudara lihat ayat yang ke-13, ya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Amin. Ayat yang ke-13 sekali lagi. Ayat ini adalah mengatakan bahwa orang yang berhikmat atau orang percaya itu, di tangan kanannya itu ada umur panjang. Amin. Dan di tangan kirinya itu ada kekayaan dan kehormatan. Ya. Saudara, memang batas umur kita itu ditentukan oleh Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, biar orang sehat-sehat itu bisa saja langsung kembali kepada Tuhan. Tetapi ada kalanya tangan kanan kita ini memperpendek umur kita. Ya. Kalau ketika saya baca ini, saudara, ada satu ayat, Amsal 23 ya, Amsal 23. Amsal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu, ya. Bila torang, ya, dalam bahasa sehari-hari sini, torang itu duduk makan dengan seorang pembesar, orang yang kaya, orang yang punya banyak kekayaan. Tentu saja orang yang pembesar sini makanannya enak ya. Tapi firman Tuhan bilang, torang itu perhatikan apa yang ada di depan kita. Kalau torang makan, torang lihat itu makanan, torang perhatikan itu apa yang ada di depan kita. Dikatakan ayat kedua, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Ini berbicara bahwa tangan kanan kita, saudara, ya, tangan kanan kita itu harus mengontrol apa yang kita makan, ya. Kalau di kalangan pendeta, oh tidak bisa merokok. Firman Tuhan larang, itu berdosa, itu membunuh, itu merusak bait Tuhan. Tetapi tanpa kita sadari, makanan pun yang tidak sehat itu banyak merusak
bait Tuhan. Ya, orang yang sudah tahu, orang kolesterol, makan ketika berhadapan dengan acara atau pembesar dalam Alkitab ini katakan torong bosok, akhirnya bisa stroke, menderita. Ya, karena tangan kanan ini tidak mengontrol apa yang kita makan. Ya, orang tahu, saya saudara berapa bulan lalu ada orang sering bawakan daun ubi, ya. Karena memang saya suka sayur, saya suka daun ubi. Masak, hampir tiap hari ada daun ubi. Terakhir pergi ke ini lutut nyeri-nyeri ya. Sopi sama mantriku, ternyata itu asam urat ada naik, ya. Kalau ada sayur lagi, Bapak Gembala baik-baik, naik itu asam urat, jangan lagi babodok, ya. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu jika besar nafsumu. Kenapa? Kita juga bertanggung jawab merawat tubuh kita. Kalau kita tahu itu sesuatu yang membahayakan, tangan kanan kita itu mencegah, tidak boleh. Tidak boleh, ya. Ada banyak anak-anak Tuhan yang sebenarnya Tuhan masih kasih umur panjang. Tuhan masih kasih warnai hidupnya itu dengan kesehatan. Sukacita, kenapa? Kalau sakit itu kadang hilang sukacita. Tapi tangan kanan ini tidak bisa menguasai hidup ini. Makan, ya. Beberapa tahun lalu saya pernah saksikan adik sepupu saya yang mengalami kanker, ya. Sudah berobat ke Surabaya, harus ke Malaysia, dan akhirnya ke Cina. Beberapa bulan dia di Cina. Dia share di keluarganya. Tolong, jangan makan makanan yang ini dan ini dan ini. Dokter sana bilang itulah yang menyebabkan kanker. Ya, cuma bagi dia sudah terlambat. Ya, ada kalanya Tuhan mau kasih kita kesehatan, sehat sampai opa-opa, orang masih bisa berjalan tegap, masih bisa beraktivitas. Cuma tangan kanan kita yang menghancurkan hidup kita. Tapi saya percaya, mari ketika kita melihat keberadaan firman Tuhan, kita akan jaga bait Tuhan ini baik-baik. Amin. Kita masih lama mungkin Tuhan kasih kesempatan hidup. Mari tangan kanan kita akan menguasai semua bagian-bagian tubuh kita. Apa yang tidak bagus. Kalau orang tahu orang sakit ini, tangan kanan kita itu akan juga tidak. Saya tidak akan makan. Kalau orang tahu itu berbahaya. Saya percaya kita sudah banyak lihat di media, Facebook. Sekarang menyajikan, ini yang tidak boleh dimakan. Kita akan belajar. Dan kita akan membuat orang ini bait Allah, saudara. Ya, amin. 1 Korintus bilang, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah. Bait Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kita ada di tengah dunia ini. Mari kita akan jaga dan rawat dengan sebaik-baiknya. Amin. Jangan biarkan kita menderita sebelum waktunya Tuhan untuk memanggil kita. Selama kita Tuhan masih kasih kesempatan umur panjang, mari kita akan jaga bait Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Kita tidak akan merusakkannya. Amin. Kita tidak akan merusakkan bait Tuhan. Kemudian saudara, bagian yang kedua dikatakan di tangan kiri kita atau tangan kiri orang berhikmat atau tangan kiri orang percaya ada apa? Kekayaan dan kehormatan. Ya. Sekali lagi, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Tidak tahukah saudara, ya, hal-hal yang mustahil yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu berasal atau berawal dari apa yang ada di tangan kita. Amin. Ya. Kita sudah aminkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Dan saya mau katakan, saudara, seringkali Tuhan melakukan hal yang mustahil itu berawal dari apa yang ada pada kita. Apa yang ada di tangan kita. Bukan apa yang tidak ada pada kita. Tuhan katakan di tangan kanan kita itu ada umur panjang. Kita harus menjaga tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Bait Tuhan ini. Di tangan kiri kita ada kekayaan dan kehormatan. Mari saudara pegang, angkat tangan kananmu. Tangan kananku ada umur panjang. Amin. Lagi tangan kiri, katakan tangan kiriku ada apa? Kekayaan dan kehormatan. Sekali lagi, hal-hal yang mustahil
Sebenarnya dapat Tuhan kerjakan apa yang ada di tangan kita. Apa yang kita punyai, ya. Apa yang kita miliki. Seringkali dari hal itulah Tuhan mengerjakan hal-hal yang mustahil untuk kita dapatkan sebagai anak Tuhan. Saudaraku yang kasihan Tuhan, ada beberapa contoh yang saya bisa lihat, yang kita bisa lihat dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, saudara, ya, ketika 5.000 orang membutuhkan makanan, itu terdapat dalam Matius pasal yang ke-14. Saudara, kita akan lihat ayat ini. Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Ya. Ayat yang ke-17 saja untuk mempersingkat waktu. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ketika 5.000 orang laki-laki, itu belum termasuk anak-anak dan perempuan. Jadi jumlah dalam peristiwa Yohanes 14 ayat 13 mulai Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu kalau diperkirakan jumlahnya itu 10.000 orang. Karena ayat yang berikutnya, ayat yang ke-21 dikatakan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Kira-kira 10.000 orang. Tetapi saudara, untuk memberi makan 5.000 orang atau 10 orang jumlah seluruhnya, yang Tuhan butuhkan, yang ada pada mereka, bukan yang tidak ada pada mereka. Apa yang ada pada mereka? Yaitu apa? 5 roti dan 2 ikan. Apa yang ada padamu? Yang ada pada kami, Tuhan, hanya 5 roti dan 2 ikan. Saya katakan, apa yang ada pada kita itu seringkali Tuhan buat untuk membuat hal-hal yang mustahil di tangan kita. 5 roti dan 2 ikan sanggup untuk mencukupkan makan 10.000 orang. Kemudian juga dalam peristiwa Markus pasal 8 ayat yang ke-5, ya, dikatakan situ ketika 4.000 orang membutuhkan makanan, Yesus bertanya kepada mereka, apa yang ada padamu? Yesus bukan bertanya, di sana ada ini, pergi cari itu makanan. Tetapi yang Yesus tanya, apa yang ada padamu? Itu terdapat dalam Markus 8 ayat yang ke-5. Dan mereka katakan, Tuhan, yang ada pada kami hanya 7 roti. Tetapi apa yang ada pada mereka, itu Tuhan buat untuk hal-hal yang mustahil. 7 roti dapat memberi makan 4.000 orang. Dan sisanya itu 7 bakul. Kalau yang pertama, 5 roti, 2 ikan, sisanya berapa? 12 bakul. Saudara, hal-hal sekali lagi yang mustahil, seringkali Tuhan kerjakan bermula apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada. Tuhan tidak cari apa yang tidak ada padamu untuk dia buat hal-hal hidupmu mengalami hal-hal yang mustahil. Dan yang berikutnya, saudara, ketika seorang janda dan anaknya mengalami masa di mana kelaparan, ya, di Sarfat, itu terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-12. Ketika itu Elia datang dan dia katakan, Tuan, Elia waktu itu minta, bawakan saya air. Ya, bawa. Buatkan saya roti. Ya. Tetapi apa kata janda itu? Tuan, yang ada padaku itu tinggal segenggam tepung. Yang ada padaku itu tinggal sedikit minyak dalam buli-buli. Tapi kita melihat di sini, Tuhan tidak cari apa yang tidak ada pada janda ini untuk mencukupkan kebutuhannya. Tapi yang Tuhan lihat, apa yang sudah ada di rumahnya. Apa yang sudah ada di tangannya. Itulah Tuhan buat hal yang mustahil terjadi dalam hidupnya. Ya. Segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli itu sanggup mencukupkan kebutuhan makan dan minum seorang janda dan anaknya di Sarfat ketika melewati masa kekeringan yang panjang di Israel. Amin. Sekali lagi, hal-hal yang mustahil, kadang kita terlalu berpikir panjang. Tuhan, hidupku begini, saya tidak sama dengan orang lain. Mereka punya ini, mereka
tidak cari apa yang tidak ada padamu, tapi itu bermula apa yang ada padamu. Walaupun itu sederhana, saudara, tapi Tuhan bisa buat hal-hal yang mustahil lewat apa yang kita punya. Amin. Dan saudara, ketika seorang janda terlilit hutang, ini persoalan ekonomi. Kalau dalam yang pertama saya contoh pertama, kedua, ketiga, soal makan dan minum, kekurangan, butuh makan, ya, butuh sesuatu untuk bertahan hidup. Tapi dengan cara yang ajaib, apa yang ada pada dia, Tuhan buat tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, kemudian peristiwa dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama, ayat yang ke-6 dan 7. Peristiwa itu bercerita tentang seorang janda terlilit hutang. Ya, mari saudara kita lihat dulu ayat ini ya, supaya kita tahu cerita ini. 2 Raja-Raja 4. Dua Raja-Raja 4 ayat yang ayat yang pertama dulu. Seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budak." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya dalam rumah." Ya, garis bawah ini, beritahukan kepadaku apa-apa yang kupunya dalam rumah. Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya apa-apa. Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit." Ya, saudara, ketika seorang janda terlilit hutang, dan dia datang kepada Elisa, dia katakan, ceritakan masalahnya. Dan dia bilang, "Elisa, sebentar lagi penagih-penagih hutang ini akan datang ambil CP anak 2 dan menjadi budak." Dan Elisa melalui kebenaran firman Tuhan, saya percaya itu adalah firman Tuhan melalui Elisa. Dia tidak bilang, "Pergi pinjam di sana. Ada orang kaya di sana, pergi pinjam di sana." Atau "Pergi di sana, kamu bisa dapat sesuatu," dan sebagainya. Tapi apa yang Elisa katakan? Apa yang ada dalam rumahmu? Ya, apa yang ada padamu? Dan janda ini berkata, "Hambamu ini punya apa? Minyak dalam buli-buli." Ya. Dan Elisa bilang, "Pergi kumpulkan semua tampat yang ada di rumahmu. Pergi pinjam itu tempayan semua tampat yang kosong untuk kau taruh dalam rumahmu." Dan apa yang terjadi? Minyak dalam buli-buli itu tidak habis. Semuanya terisi. Ya, itu berawal dari apa yang ada pada janda ini. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-7, ya, ayat yang ke-7, "Kemudian pergilah perempuan memberitahukan kepada Abial dan orang berkata, 'Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah lebih daripadanya engkau serta anak-anakmu.'" Amin. Janda itu menuang semua tempayan, tidak habis, tidak habis, tidak habis. Dan ketika sudah habis semua tempayan itu diisi, berhenti itu minyak. Dan Elisa katakan, "Pergi, jual, bayar itu hutang, dan hiduplah selebihnya daripadamu." Saudara, kesulitan ekonomi bisa teratasi. Hal yang mustahil itu bukan berasal dari apa yang tidak ada pada janda ini, tapi apa yang ada di rumahnya. Itu Tuhan buat mujizat. Karena di tangan orang percaya itu ada kekayaan dan hikmat untuk mengelola. Amin. Kemudian saudara, ketika Daud, yang kita tahu awalnya dia adalah seorang penggembala kambing domba di rumah ayahnya. Tetapi ketika Tuhan mempromosikan dia, itu bukan dari sesuatu yang besar,
Tapi apa yang dia punya? Apa yang dia punya, saudara? Ketika Tuhan mulai mengangkat dia, apa? Batu dan katapel, umban. Ketika dia tiba di medan peperangan, itu terdapat dalam 1 Samuel pasal 17. Ya, kita tahu cerita ini bagaimana Daud melawan Goliat. Dia tiba di medan peperangan, dia lihat bagaimana Goliat ini menghina. Tiap hari dia keluarkan kata-kata menghina umat Tuhan, menakutkan. Dan ada beberapa kali dikatakan dalam 1 Samuel itu bahwa orang Israel itu begitu ketakutan, ya, begitu ketakutan. Karena Goliat itu seorang yang badannya tinggi besar, pakaian perangnya itu lengkap. Dia punya senjata yang khusus dibawa oleh pengawalnya. Tetapi ketika Daud datang ke medan peperangan itu, ya, dia katakan, siapa itu yang menghina umat Tuhan? Ya, singkat cerita dia katakan pada Saul, aku akan menghadapi dia. Saul mencoba memakaikan pakaian perang kepada Daud, tapi Daud tidak mau. Karena itu bukan pakaiannya, bukan dia punya. Dia mulai dipromosikan oleh Tuhan dengan apa yang sederhana, apa yang dia punya. Cuma katapel, truk. Dia berhasil membunuh Goliat. Dan sejak saat itu kalau saudara lihat dalam ayat-ayat selanjutnya, bagaimana Saul memanggil dia untuk ke istana, kemudian dia pergi turut berperang, kemudian dia diangkat menjadi kepala prajurit. Amin. Tangan kiri kita ada kekayaan dan kehormatan. Sekali lagi saudara, seringkali Tuhan membuat mujizatnya. Tidak ada yang mustahil bagi kita sebagai orang yang percaya lewat apa yang ada di tangan kita. Lewat apa yang kita punyai. Tuhan tidak cari apa yang engkau tidak punya. Itu sebabnya jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Tuhan tidak cari sekali lagi apa yang engkau tidak punya. Yang Tuhan tanyakan, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Saudara, saya suka dengar YouTube ya, khotbah ataupun kesaksian. Ada satu kesaksian yang saya dengar, ibu, saya lupa namanya, ketika dia membawakan firman Tuhan, dia juga bersaksi, dia bilang, ada seorang ibu yang suaminya harus keluar dari sebuah perusahaan, dan mereka mengalami kesulitan ekonomi. Ya, ibu ini hanya punya 300.000 uang di tangannya. 300.000 uang di tangannya. Mana cukup saudara untuk menghidupi anak-anak, menghidupi keluarga. Tetapi dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang saya buat dengan uang 300.000 ini? Tuhan beri dia hikmat. Kamu punya keahlian untuk membuat jamu. Ya, kamu punya. Jadi dari uang 300.000 itu, dari uang yang hanya 300.000 itu, dia membuat jamu. Dia membuat jamu, dia pasarkan pada tetangga-tetangganya. Laku saudara. Modal balik, lipat gandakan. Akhirnya saudara, dalam 1 bulan itu, dia berhasil mengumpulkan uang, bahkan lewat hari-hari yang dia jalani membuat jamu, dia mendapat keuntungan yang luar biasa. Saudara, Tuhan tidak cari apa yang tidak ada padamu. Yang Tuhan cari apa yang ada padamu, saudara. Banyak hal yang bisa kita buat sebagai orang yang percaya. Banyak hal yang kita bisa buat untuk membuktikan bahwa Tuhan itu dapat melakukan hal yang mustahil bagi kita. Ya, saudara, Mazmur pasal 112, mari kita akan lihat. Mazmur pasal 112. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati.
Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, saya membaca ayat ini, dan memang ini menjadi doa saya, ayat yang kedua, buat anak-anak saya dan juga buat kita semua. Doa ini sering saya ucapkan, Tuhan, anak-anakku itu akan perkasa di bumi. Tuhan, seluruh anak sekolah minggu, pemuda remaja, kaum pria, kaum wanita, semuanya mereka akan perkasa di bumi. Ini berbicara tentang anak-anak Tuhan yang hidupnya diberkati oleh Tuhan. Saudara, apa yang ada dalam rumahmu? Ya, saya bawakan ini tentang keluarga. Saya masuk dalam keluarga. Engkau punya anak-anak yang di dalamnya engkau harus membuat anak-anakmu itu perkasa di bumi. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anak yang besoknya akan menikmati berkat yang luar biasa. Ya, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Zaman sekarang, ya kita tahu itu zaman digital ya, smartphone. Hampir semua kita sudah ada yang namanya smartphone di tangan kita. Anak-anak kita pun ya, anak saya juga ada smartphone-nya ya. Berapa tahun lalu dia minta, Mak, saya mau belajar ini, belajar. Iya, kami belikan. Tapi seringkali apa yang ada di tangan anak-anak kita itu bukan membuat mereka menjadi anak-anak yang perkasa di bumi, tetapi malah membuat generasi kita adalah generasi yang tidak tahu apa-apa. Ya, firman Tuhan ini juga buat saya, saudara. Karena saya juga masih punya anak yang harus saya bimbing, anak Joy. Ya, 2 tahun ini kita tahu zaman corona, anak-anak kita banyak di rumah, cuma dengan HP. Kalau HP itu berada di tangan yang tepat dan orang tua yang bisa mengarahkan, saya percaya anak-anak kita akan perkasa di bumi. Apa yang ada padamu, saudara? Kekayaan dan harta ada dalam rumahmu. Engkau harus mengarahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang perkasa di bumi. Itulah kekayaanmu, saudara. Jangan biarkan generasi kita adalah generasi yang tidak tahu apa-apa. Jangan biarkan generasi kita adalah generasi yang cuma fokus dengan game dan tidak berkreativitas. Ya, saya secara manusia kadang kalau bertemu anak-anak, saya kadang, kamu belajar di sekolah, kamu begini-begini, ya, itu membawa saya secara manusia, saudara, sedih, walaupun itu bukan anak kandung saya, tetapi dalam hati saya, semua jemaat itu anak-anak rohani kami. Saya, Tuhan, kasihan generasi sekarang. Padahal generasi kita adalah generasi yang harus menjadi perkasa di bumi. Ada hal-hal yang luar biasa. Harta dan kekayaan ada dalam rumah kita. Itulah anak-anak kita yang pertama harus kita jadikan generasi yang perkasa di bumi. Hal-hal yang mustahil Tuhan akan membuat kita diberkati oleh Tuhan lewat anak-anak. Saudara, mari arahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang perkasa di bumi. Ya, 10 tahun mendatang saya tidak bisa bayangkan kalau anak-anak kita itu hanya fokus di game. Saya tidak bisa bayangkan beberapa tahun mendatang anak-anak kita itu tidak tahu apa-apa, saudara. Ada anak SMP yang saya tanya perkalian tidak tahu. Ya, saya tanya pelajaran ini tidak tahu. Saya tidak bisa bayangkan itu jadi apa generasi kita 10-20 tahun mendatang, saudara. Saya tidak tahu, saudara. Tapi mari, harta dan kekayaan itu ada dalam rumah kita, yaitu anak-anak kita. Jadikan mereka generasi yang perkasa di bumi. Jadikan hal-hal yang mustahil Tuhan buat, mulai dari keluarga kita. Mulai dari hal-hal yang luar biasa yang Tuhan buat. Smartphone itu ketika berada di tangan yang tepat, itu akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Ya, anak saya juga punya ini, punya handphone. Tapi dia pakai untuk belajar, ya. Karena musim corona lalu, dia les di situ. Ya, Inggris dan sebagainya dia les di situ. Anak Joy beberapa bulan lalu kami sering tegur, kamu ini cuma game-game. Dia sudah jelaskan, Mama, tidak Mama, saya ada belajar ini.
Ya, beberapa hari lalu baru dia bilang, "Mama, puji Tuhan, saya jadi admin." "Apa itu?" Dia mulai bilang, "Ini rupanya selama 5 bulan." Dia bilang, "Papa, saya belajar ini 5 bulan. Rupanya ada kreativitas yang dia buat di HP-nya itu. Saya tidak tahu apa namanya, bikin-bikin gambar dan sebagainya. Dan orang lain itu dia menjualnya kepada orang lain. Dia menjualnya. Lumayan, saudara, ya. Dan dia bilang, "Mama dan Papa marah-marah sama saya. Sebenarnya saya ini belajar ini." Dan luar biasa, saudara. Walaupun sedikit penghasilan yang dia dapatkan, dia sudah ada, itu dia transfer lagi di rekeningnya. Ya, berapa lalu dia bilang, "Mama, puji Tuhan, 30 orang yang pesan ini lagi sama saya." Iya, mereka bayar dan dia langsung transfer. Saya tidak tahu itu apa namanya. Ya, saudara, bukan untuk membanggakan, tapi sesuatu hal yang saya berikan contoh kepada saudara. Ketika smartphone ini ada di tangan yang tepat, yang kita bisa arahkan, anak-anak itu akan perkasa di bumi. Ya, beberapa hari yang lalu saya berbicara kepada seorang ibu, saya bilang, "Kasih les anak-anakmu bahasa Inggris." Oh, dia bilang, "Iya, dia dan kakaknya itu di YouTube belajar." Ya, mungkin kita tidak bisa les seperti yang lain, berbahaya dan sebagainya. Tapi bukankah ada banyak hal yang bisa kita peroleh di sini? Pengetahuan dan sebagainya. Ya, buatlah hal-hal yang luar biasa mulai dari rumahmu. Amin. Jadikan anak-anak kita itu perkasa di bumi. Jadikan anak-anak kita sebagai harta berharga yang besok-besok mereka itu akan perkasa di bumi. Saya tidak tahu juga, saudara. Mungkin ada banyak persoalan dalam hidupmu, persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi. Tapi mari mulailah temukan dalam dirimu apa yang ada sama saya. Apa yang ada sama saya. Dan minta Tuhan beri hikmat kepada saudara untuk bagaimana kita mengelola keuangan kita dengan benar. Ya, saya lihat-lihat, puji Tuhan, ibu ini sambil jaga anak, dia jualan online. Luar biasa keuntungannya. Saya juga lihat-lihat, biasa bicara-bicara, ini kalau di Facebook ini mau cari kue itu sekarang gampang. Ibu-ibu polisi itu jualan ini, ya. Mungkin kita tidak bisa buat kue dan sebagainya. Tapi saya percaya, walaupun sederhana, ada sesuatu dalam tangan kita. Ya, minta Tuhan beri saya hikmat untuk menemukan apa yang ada di tangan saya. Untuk Tuhan mengadakan hal-hal yang mustahil itu dalam diri saya. Mungkin juga dalam rumah kita, apa yang bisa kita buat? Ya, kita buat untuk Tuhan bekerja di dalamnya. Saya percaya kalau Tuhan sudah tolong orang-orang yang lapar ini dalam Alkitab. Kalau Tuhan sudah tolong janda di Sarfat lewat cuma sedikit tepung dan sedikit minyak, Tuhan cukupkan kebutuhannya. Saya juga percaya ketika seorang janda ini terlilit hutang dan anaknya terancam akan menjadi budak. Saya juga percaya ketika Daud yang ada di tangannya hanya sebuah umban dan 5 batu yang kecil, tapi berhasil dipromosikan oleh Tuhan. Saya percaya hal yang mustahil juga itu dapat kita terima. Lewat mungkin hal-hal yang kecil dalam tangan kita. Tapi kita percaya tangan kita itulah tangan yang diberkati oleh Tuhan. Di tangan kanan kita ada umur panjang. Di tangan kiri kita Tuhan taruh kuasa untuk kesuksesan dan kekayaan. Mari minta Tuhan, Tuhan beri saya hikmat untuk apa dapat saya lakukan. Dan kuncinya kalau dalam Mazmur pasal yang ke-112 tadi adalah kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Ya, dalam Amsal juga 10 ayat 6 bagian A, berkat itu ada di atas kepala orang benar. Jadilah orang yang benar, jadilah orang yang takut akan Tuhan, supaya hal-hal yang mustahil itu Tuhan adakan lewat tangan kita. Jadilah orang benar, jadilah orang yang takut akan Tuhan, supaya hal-hal yang mustahil itu walaupun kecil di tangan kita, itu menjadi hal yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya umat Tuhan di kota ini, umat Tuhan kita bukan diberkati secara rohani saja,
tetapi Tuhan cukupkan kebutuhan kita secara ajaib. Amin. Jangan cari apa yang tidak ada pada kita. Jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena walaupun kecil, ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan ketika itu kita bawa kepada Tuhan, hal yang mustahil dijadikannya berhasil. Amin. Saudara, sekali lagi kita akan baca ayat ini. Umur panjang ada di tangan kanan kita. Mari kita akan, ketika umur panjang di tangan, mari kita angkat dulu tangan kanan kita. Amin. Tuhan, kami ingin umur panjang sehat. Kita katakan, umur panjang ada di tangan kananku. Umur panjang ada di tanganku. Di tangan kiri kita apa? Kekayaan dan kehormatan. Kebutuhanmu bisa Tuhan cukupkan. Apapun yang engkau perlukan, Tuhan taruh berkat itu di tangan kirimu, saudara. Bahkan kehormatan, promosi dari Tuhan, kejayaan dari Tuhan, Tuhan sudah taruh di tangan yang penuh berkat ini. Jadilah orang benar dan jadilah orang yang takut akan Tuhan. Mari hidup kita sebagai orang yang percaya, bukan hidup yang biasa-biasa saja, bukan hidup yang penuh dengan penderitaan sepanjang waktu, tidak ada jalan keluar. Tapi Tuhan mau kita pun menikmati. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya mengundang pemusik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tapi firman-Mu kiranya menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Saya ingin kita nyanyikan deh pujian yang mustahil dijadikannya berhasil. Yang mustahil. Makasih Tuhan. Mari saudara, firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.